Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode sebelumnya kita membahas tentang kewajiban wanita yang ditalak atau ditinggal oleh suaminya mati, itu dia wajib melewati masa iddah. Nah, ternyata selain ada kewajiban dia menjalankan masa iddah, ada juga beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang ditalak selama masa iddahnya atau juga wanita yang ditinggal mati. Apa saja larangan tersebut? Pada episode kali ini kita akan bahas. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada 4 setidaknya larangan bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Jadi sejatinya ini adalah larangan yang tidak boleh dikerjakan bagi wanita yang masih dalam masa iddah. Apa saja itu? Pertama, tentu menerima lamaran. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 235, Allah menjelaskan secara panjang bahwa tidak boleh seorang wanita yang masih dalam ikatan itu menerima lamaran hatta yablughal kitabu ajalah, sampai lewat masa iddahnya. Jadi dalam masa iddah dia tidak boleh menerima lamaran siapapun itu, gitu. Kalaupun tapi beberapa ulama memberikan pengecualian kalau lamaran itu diucapkan dengan kalimat kinayah, gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita flashback ke kuliah nikah gua episode kesekian yang awal-awal tentang khitbah, tentang lamaran. Jadi lamaran itu bisa dengan kalimat sorry. Kalimat sorry itu kalimat yang tegas, jelas. Dia datang ke wanita, dia mengatakan, saya ingin menikahi Anda. Tapi ada kalimat kinayah, kalimat yang bersayap, kalimat yang tidak secara tegas mengajak menikah, tapi punya indikasi ke arah situ dengan kalimat yang tidak menyebutkan kalimat lamaran, juga tidak menyebutkan kalimat nikah. Nah, wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai hidup atau cerai mati, tidak boleh menerima lamaran dengan kalimat sorry, begitu. Tapi dia boleh mungkin mendapatkan ajakan menikah dengan kalimat yang tidak sorry. Maka bagi laki-laki yang mungkin meminati janda dan sudah mengincar mungkin sejak dulu, maka berhati-hatilah dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut, karena itu ada tanggung jawab akhirat. Allah yang menetapkan, maka kita punya tanggung jawab, punya kewajiban mentaati itu. Jadi yang pertama, tidak boleh menerima lamaran. Kemudian yang kedua, tentu menikah. Kalau menerima lamaran aja nggak boleh, tentu menikah jauh lebih jauh lebih utama, begitu. Jadi menikah dilarang dalam keadaan masa iddah. Maka kalau itu dilaksanakan, maka pernikahannya batal karena ada syarat nikah yang tidak terpenuhi. Jadi pernikahannya tidak ada. Maka nanti ketika masa iddah selesai, dia harus ulang nikahnya lagi. Nah, kemudian yang ketiga, larangan bagi seorang wanita yang ditalak atau ditinggal mati, tidak boleh dia keluar rumah, gitu ya. Dalam Al-Quran surat At-Talaq, ketika Allah menceritakan atau menjelaskan tentang wanita yang ditalak, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, dan janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka, atau jangan si wanita itu yang keluar. Jadi jangan dikeluarin dan mereka juga jangan keluar. Jadi ini larangan yang memang ditetapkan oleh Allah dan juga termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ada beberapa orang bertanya, bagaimana mungkin perempuan di dalam rumah aja sepanjang 3 kali masa suci atau 3 kali masa itu? Tentu kan membosankan. Apa nggak boleh dia keluar sekedar beli sesuatu, beli jajan, atau beli ke pasar keperluan dapur dan seterusnya? Nah, ini dijelaskan dalam satu cerita bahwa dulu ada banyak laki-laki yang gugur di medan perang Uhud. Maka para istri mereka yang saling bertetangga berkumpul di rumah salah seorang mereka. Jadi karena mereka ditinggal oleh suaminya syahid, mereka sendiri sekarang. Kemudian karena bertetangga, mereka berkumpul di rumah salah seorang. Mereka pun mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya, Rasul, kami merasa khawatir di malam hari dan kami tidur bersama di rumah salah seorang kami. Jadi mereka nginep tuh. Bila hari telah pagi, maka kami kembali ke rumah masing-masing. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalian
tahaddatsna inda ihdakunna ma badalakunna fa idza aradtunna an-nauma falta'ub kullu imra'atin minkunna ila baitiha. Kata Nabi Muhammad, kalau mau ngobrol silahkan, kalau mau bercanda silahkan, kalau mau saling menghibur menyenangkan hati silahkan di rumah salah seorang kalian, ngumpul nggak apa-apa. Akan tetapi bila kalian akan tidur maka kembali masing-masing ke rumahnya. Jadi maksudnya larangan keluar rumah itu bukan keluar rumah secara mutlak, tapi yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu nginep di rumah orang yang bukan rumahnya, nginep di rumah orang yang bukan rumahnya gitu. Artinya orang perempuan yang sudah ditalak dalam masa iddah, ditinggal mati, ya dia boleh keluar rumah, dia boleh mungkin mengajar, dia boleh mungkin belanja, dia mungkin boleh menemani saudara kerabat, silahkan keluar rumah sebagai hiburan karena mungkin ditinggal wafat oleh suaminya, karena mungkin setelah bertengkar kemudian bercerai. Jadi silahkan cari hiburan, tapi jangan sampai nginep gitu, jangan sampai nginep di rumah orang gitu. Jadi larangan keluar rumah itu bukan keluar rumah, tapi larangan menginap di rumah yang bukan rumahnya. Nah kecuali talak bain. Talak bain itu kan talak tiga sudah putus, seputus-putusnya seketika itu, maka dia tidaklah dilarang untuk keluar rumah, silahkan, karena sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan, maka tidak ada yang perlu lagi ditaati gitu. Dalam arti ketika itu pun dia sudah tidak lagi berstatus sebagai istrinya, karena iddah yang dilakukan tuh hanya iddah sebagai masa tunggu, bukan masa di mana suami bisa merujuk kembali. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, larangan bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati, yaitu ihdad. Apa itu ihdad? Nah, ihdad ini khusus bagi yang ditinggal mati. Kalau yang dicerai itu tidak ada kewajiban ihdad. Ihdad itu khusus bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Apa itu ihdad? Ihdad itu adalah larangan syariat terhadap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk bersolek, berdandan, dan juga larangan menginap di selain rumahnya. Jadi ihdad itu larangan dandan. Jadi wanita yang ditinggal oleh suaminya dilarang bersolek. Tentu bersolek dalam arti bukan berarti bau, bukan berarti buluk, bukan berarti enggak mandi dan seterusnya. Larangan bersolek ini kan hikmahnya untuk menghindari dilihat oleh laki-laki, kemudian laki-laki tertarik, kemudian lamar, kan nggak boleh karena dalam masa iddah. Maka itu beberapa ulama memberikan hikmah. Pertama, hikmah hudud itu apa? Ihdad itu apa? Pertama, agungnya ikatan pernikahan. Pernikahan ini ikatannya agung, suci, Allah yang menetapkan, maka itu ada aturan yang harus kita taati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya melarang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk bersolek berlebihan, akhirnya dilihat orang. Jadi ini karena agung pernikahan, maka kita harus ikuti rule dan peraturan yang ada di pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, adab terhadap suami dan keluarga. Tentu kan ini tidak elok ya. Kalau ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, baru 2 hari kemudian dia sudah dandan, kemudian dia sudah menarik perhatian laki, itu kan tidak beradab terhadap suaminya sendiri, termasuk keluarga suaminya. Tentu akan sakit hati seorang mertua ketika melihat mantan-mantunya, mantunya yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian bersolek, berdandan, tampil depan orang, kemudian merayu dan seterusnya, tampil di Instagram, di media sosial, kemudian cepret sono jepret sini, berpose dan seterusnya. Itu kan tidak adab. Artinya jangankan mati, bahwa suami yang ketika hidup pun dia tidak baik melihat istrinya bersolek depan orang kemudian ditampilkan, apalagi keluarga, tentu akan sakit hati. Jadi sebagai adab begitu ya, maka ada kemudian ihdad, syariat ihdad ini ditetapkan bagi wanita yang ditinggal mati. Kemudian yang ketiga, menghindar. Nah, ini salah satu adabnya. Jadi yang dimaksud tidak boleh dandan, tidak boleh bersolek itu bukan berarti bau, bukan berarti nggak mandi, bukan berarti nggak sisiran, bukan berarti nggak pakai deodoran, bukan berarti nggak pakai minyak wangi. Jadi larangan itu untuk menghindari dari pantauan laki-laki yang meminati. Karena wanita yang ditinggal mati kan tentu pasti ada mata yang jelalatan gitu ya, yang memantau. Nah, kalau kemudian wanita itu bersolek, akhirnya dia yang lamar, itu kan larangan, masih dalam masa haid. Maka adanya ihdad ini untuk mencegah
si wanita dan juga laki-laki yang meminatinya melanggar aturan khitbah, melanggar aturan lamaran, atau juga melanggar aturan pernikahan itu sendiri. Jadi yang dimaksud ihdath itu bukan berarti tidak berdandan, bukan berarti tidak mandi, tapi dandan yang sewajarnya saja. Jangan sampai berlebihan sehingga menarik perhatian laki-laki lain, yang mana dia dalam masa iddah tidak boleh berlaku seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah. Ini dia episode terakhir dari episode iddah. Insya Allah kita akan lanjut ke episode rujuk dalam channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini jika memang dirasa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.